Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Atarik dengan NIM 24042204. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan administrasi negara yang relevan berdasarkan masing-masing pemerintahan di dunia dalam mata kuliah perbandingan administrasi negara. Dalam studi administrasi negara, pendekatan menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana pemerintahan dijalankan dalam konteks yang berbeda-beda. Tidak ada satu model administrasi yang berlaku universal, karena setiap negara memiliki latar belakang sejarah, sistem politik, budaya, dan tingkat perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, para ahli administrasi publik mengembangkan berbagai pendekatan untuk menjelaskan fenomena tersebut secara lebih komprehensif. Pendekatan-pendekatan ini membantu kita memahami bahwa administrasi negara bukan hanya soal teknis birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan nilai kekuasaan, sistem, hukum, lingkungan, hingga perilaku manusia dalam organisasi pemerintahan. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa praktik administrasi negara di berbagai belahan dunia berkembang secara kontekstual di dunia. Pendekatan pertama yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam administrasi negara menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan nilai-nilai dasar seperti keadilan, etika, dan tujuan negara. Pemikiran klasik dari Plato dan Aristoteles menempatkan negara sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama atau yang biasa disebut common good. Dalam teks modern, pendekatan ini terlihat jelas pada negara-negara dengan tradisi demokrasi liberal, seperti Swedia dan Norwegia, yang menekankan kesejahteraan, keadilan sosial, serta integritas pelayanan publik sebagai inti administrasi negara. Yang kedua yaitu pendekatan politis. Pendekatan politis memandang administrasi negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kekuasaan dan proses politik. Administrasi tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, aktor kekuasaan, serta proses pembuatan kebijakan. Gagasan awal Woodrow Wilson tentang pemisahan politik dan administrasi kini banyak dikritik karena dalam praktik birokrasinya sering terlibat proses politik. Pendekatan ini sangat relevan di negara seperti Amerika Serikat dan India, di mana interaksi antara lembaga politik dan birokrasi sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan publik. Yang ketiga, pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat administrasi negara sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Setiap kebijakan publik diproses melalui mekanisme yang saling terhubung dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Pendekatan ini berkembang dari teori sistem yang dipopulerkan oleh David Easton. Dalam praktiknya, pendekatan ini banyak digunakan di negara maju seperti Jerman, Jepang, dan lainnya, yang memiliki sistem administrasi terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat yaitu pendekatan administratif. Pendekatan administratif menekankan pada aspek teknis dan manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti efisiensi, efektivitas struktur organisasi, serta prosedur kerja. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori birokrasi Max Weber, yang menekankan rasionalitas dan hierarki. Dalam perkembangannya, pendekatan ini melahirkan konsep New Public Management atau yang biasa disebut dengan NPM, yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Australia, dengan fokus pada efisiensi dan layanan publik, orientasi hasil, dan praktik manajemen modern. Selanjutnya yaitu pendekatan konstitusional. Pendekatan konstitusional memandang administrasi negara sebagai bagian yang harus tunduk pada aturan hukum dan konstitusi. Tindakan pemerintah harus memiliki legitimasi hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum atau rule of law. Pendekatan ini sangat kuat di negara Eropa seperti Prancis dan Belanda, di mana sistem administrasi dibangun
di atas kerangka hukum yang ketat untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi menekankan bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik tempat ia berkembang. Teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Fred Wehrich yang menjelaskan bahwa karakter administrasi di negara berkembang berbeda dengan di negara maju karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kompleks. Pendekatan ini sangat relevan untuk negara seperti Indonesia dan Thailand yang menghadapi tantangan dualisme antara sistem tradisional dan modern dalam birokrasi. Yang terakhir yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach. Berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi pemerintahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya motivasi kepemimpinan, budaya organisasi, dan dinamika psikologis dalam menentukan kinerja birokrasi. Tokoh seperti Herbert Simon menyoroti konsep rasionalitas terbatas dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini banyak diterapkan di negara maju seperti Selandia Baru, Kanada, dan lainnya, yang mengembangkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan perilaku organisasi modern. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan dalam administrasi negara menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang tunggal. Pendekatan filosofis menegaskan pentingnya nilai etika sebagai dasar administrasi. Sementara pendekatan politis memperlihatkan bahwa birokrasi tidak terlepas dari dinamika kekuasaan. Pendekatan sistem memberikan gambaran bahwa administrasi merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung. Sedangkan pendekatan administratif menekankan efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan organisasi publik. Di sisi lain, pendekatan konstitusional memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum. Pendekatan ekologi juga menyoroti pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap administrasi. Dan pendekatan perilaku menekankan pentingnya faktor manusia dalam menentukan keberhasilan birokrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang pendekatan administrasi negara yang relevan berdasarkan masing-masing pemerintahan negara di dunia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.